Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi denganku Amar, tentunya di Mars TV. Masih ditemani oleh orang yang sama seperti biasanya, yaitu Abangda Rahmat Sawal. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kuat. Kuat. Siap. Tadi baru pulang kuliah ya, Bang? Iya. Ya. Jadi kawan-kawan, mungkin ada yang belum tahu, Abangda Rahmat Sawal ini merupakan sarjana teologi Islam, yang mana saat ini beliau sedang mengambil program pasca sarjana S2 Fakultas Pemikiran Politik Islam. Prodinya. Seru ini, Bang, melihat perkembangan kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kemarin beberapa bulan yang lalu itu menyita perhatian publik. Itu bisa kita lihat telah terjadi yang namanya perdamaian. Ya. Pertama kan Syekh Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Kan ada 2 kasus yang dijerat sama dia. Cuman yang sudah sampai ke kejaksaan, berkasnya itu kasus penistaan agama. Kasus tindak pidana pencucian uang ini kan baru penyelidikan, belum menjadi tersangka. Nah, menarik dalam kasus penistaan agama ini, karena sebelum Panji Gumilang ditahan, dia juga membuat tuntutan perdata ya, kepada 2 orang, yaitu pertama kepada Anwar Abbas sebagai wakil ketua MUI. Sebelumnya kan Mahfud MD lalu dicabut, yang digugat lagi Ridwan Kamil, bekas gubernur Jawa Barat. Nah, ketika Syekh Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas dengan gugatan 1 triliun, kasus Panji Gumilang yang sudah sampai berkasnya kepada kejaksaan, kasus penistaan agama, lalu kejaksaan memulangkan kembali kepada kepolisian untuk dilengkapi. Jadi dia sudah perpanjang tahanan itu, awalnya 20 hari, lalu diperpanjang 40 hari, ini sampai tanggal 30 September itu pas tuh 60 hari. Jadi Anwar Abbas yang digugat 1 triliun sudah dilakukan persidangan, ternyata Syekh Panji Gumilang berbesar hati mencabut gugatan atau tuntutan itu. Ini tuntutan perdata ya, beda dengan pidana ya. Padahal kalau itu diteruskan, saya yakin ya Panji Gumilang menang gitu, gugatan itu dikabulkan, karena memang ketika itu Anwar Abbas menuduh Panji Gumilang sebagai komunis hanya berdasarkan potongan video di TikTok. Nah, ketika itu kan diterangkan Panji Gumilang, sebenarnya dia mengatakan saya komunis itu bukan murni kalimat Panji Gumilang, tapi kalimat seorang pengusaha Cina ketika datang ke Al Zaitun berdialog dengan Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang bertanya, agama kamu apa? Saya komunis. Nah, potongan saya komunis inilah yang dijadikan dasar Anwar Abbas menuduh Panji Gumilang sebagai komunis. Ini kan kalau diteruskan sidangnya bisa kena di 1 triliun. Nah, sebagai bentuk terima kasih daripada Anwar Abbas, dia mengunjungi Panji Gumilang dan mencabut beberapa laporan tentang penistaan agama Panji Gumilang, karena Bareskrim itu menerima 3 laporan tentang dugaan penistaan agama kepada Panji Gumilang. Pertama dari Ken Setiawan, kemudian dari Ihsan Tanjung, ini orang MUI, satu lagi dari Forum Ulama Tasikmalaya, Kiai Abdul Goni, ya, 3. Nah, 2 sudah dicabut, yang dari Ihsan Tanjung dan dari Ken Setiawan. Tapi ternyata kasus ini kata kepolisian bukan delik aduan, tapi laporan. Jadi beda aduan delik dan laporan. Biasa ya? Delik biasa. Artinya delik biasa, meskipun
aduan sudah dicabut, tetap kasus ini diteruskan. Nah, sekarang kan berkas itu sudah dipulangkan kembali ke Kejaksaan. Kejaksaan meneliti kembali. Meneliti kembali, boleh jadi nanti dibalikkan lagi ke kepolisian. Tapi kita berharap ada satu bentuk peradilan, namanya restoratif justice. Dia tidak perlu sampai di pengadilan, karena kita lihat pengurus wilayah NU Jakarta, DKI Jakarta, yaitu Kiai Haji Ali Mukti, itu telah membuat yang namanya Bahsul Masail, pembahasan tentang persoalan. Nah, yang mereka bahas itu mencari hukum ya, dasar masalah-masalah yang dipersoalkan oleh masyarakat kepada Pondok Al Zaitun, kan tentang masalah sholat berjarak, sholat diimami perempuan, ini masih wacana ya, imam sholat diimami perempuan dan khatib imami perempuan itu masih wacana. Kemudian azan, lalu kalam qala Rasulullah fil Quran. Ternyata dalam Bahsul Masail Jakarta itu mereka semuanya mengatakan terjadi sebuah kesepakatan pencarian hukum itu masalah khilafiyah, perbedaan fikih. Masalah sholat berjarak itu nggak ada masalah. Intinya di saat COVID kita boleh, kemudian wacana perempuan menjadi imam dan khatib itu juga berbeda pendapat ulama. Gitu. Nah, termasuk perkataan Nabi Muhammad Quran itu ternyata ulama dahulu juga mengatakan demikian gitu. Ada 3 pendapat ulama. Salah satunya satu pendapat ulama mengatakan bahwa Quran itu disampaikan dengan bahasa Arab memang. Kedua, Al-Quran itu diturunkan hanya secara makna kepada Nabi Muhammad, antara secara global. Masalah bahasanya itu Nabi Muhammad, jadi nggak salah. Kalau Nabi Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Quran, sesuai dengan pendapat ulama zaman dulu juga. Gitu. Ini jadi berharap polisi, Barreskrim, setelah adanya Bahsul Masail dari DKI Jakarta, pengurus wilayah NU DKI Jakarta ini dijadikan bahan lah untuk melakukan restoratif justice, pembebasan kepada Syekh Panji Gumilang gitu. aku lebih merunut ke belakang dari persoalan yang terjadi. Bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh MUI Betul. yang menggoreng ini sehingga sampai jadi masaan tuh jadi. Kalau dia masaan, analisa Muhammad jadi barang tuh. Gitu. Iya. Nah, aku menyayangkan Bang. Iya. Ini kemarin juga sempat aku sampaikan di Kementerian Agama waktu kita kemarin ada aksi di tanggal 23 Agustus 2023 menolak persekusi dan kriminalisasi terhadap Panji Gumilang. Kenapa Kementerian Agama selaku pihak yang lebih kredibel dalam hal ini seperti menunggu bola? Yang memainkan peran itu justru MUI. Itu hanya ormas gitu. Ormas Islam gitu. Jangan-jangan ilmu apa yang tidak diketahui MUI itu bukanlah ilmu Allah. Gitu kira-kira Bang. Jadi yang di luar itu jadi wakil Tuhan ya. Iya. Seperti ada gium. Seperti itu Bang. Bagaimana kira-kira menurut Abang? Ya. Agak setuju Abang memang. Agak setuju karena memang MUI lah yang menggoreng kasus ini sehingga Barreskrim atau polisi bekerja gitu. Karena kan polisi bekerja kan berdasarkan fatwa MUI. Tapi kita ketahui juga didukung oleh beberapa pejabat. Tapi ada niat baik daripada MUI yang Anwar Abbas dalam hal ini, karena dia juga dituntut atau digugat oleh Panji Gumilang, dia sudah berdamai. Nah, jadi Abang melihat seperti semacam tawar menawar ini. Tawar menawar. Jadi mereka mau mengeluarkan atau membebaskan Panji Gumilang ini harus ada timbal baliknya gitu. Ada persyaratan. Ada persyaratan. Nah, ini juga yang mengganjal ini kan karena kasusnya atau gugatan kepada Ridwan Kamil kan masih dilanjutkan gitu. Kepada Ridwan Kamil ini kan gugatannya 9T. Belum dicabut. Boleh jadi mereka menunggu ini dicabut
supaya forum ulama Tasikmalaya Tasikmalaya. juga mencabut gugatannya. Seharusnya Bareskrim janganlah demikian, karena sudah ada masalahnya sudah diselesaikan dengan bentuk bahsul masail pimpinan wilayah NU DKI Jakarta. Itu sudah diselesaikan semua. Apa yang dipermasalahan kepada Syekh Panji Gumilang sudah dibahas oleh NU Jakarta. Yang membahas ini ya kiai-kiai, ulama-ulama yang sangat paham tentang Islam. Dalam bahasan mereka itu, ini tidak termasuk sebagai penistaan agama. Orang berbeda dalam mengatakan bahwa Quran itu adalah qala Rasulullah, tetapi ada masih mengandung, dia meyakini itu wahyu, ya itu nggak bisa dikatakan dia keluar dari Islam atau penistaan agama. Itu bentuk dari perbedaan cara pandang, cara berpikir gitu. Nah, ini juga menarik, Bang. Seperti di video kita sebelumnya ya, isu NII yang digembar-gemborkan itu tidak tepat sasaran jika itu dialamatkan di Panji Gumilang. Dikarenakan Panji Gumilang sendiri merupakan sosok nasionalis, patriotis, dan juga figur bapak toleransi. Selain Gus Dur yang sudah berlalu. Nah, kenapa bukan orang yang menuduh si Panji Gumilang selaku NII seperti Ken Setiawan dan juga siapa lagi Al-Haidar dan selain-lain itu, bukankah itu yang seharusnya patut dicurigai? Iya. Jadi kan mereka sebelum keluar dari Panji Gumilang, kelompok Panji Gumilang, mereka ini kan NII murni ya. Seperti nama-nama tadi lah, Al-Haidar, Imam Supriyanto, Ken Setiawan. Nah, mereka itu kan NII murni, artinya orang-orang yang berpaham bahwa negara ini harus negara Islam, kemudian Pancasila itu togut. Setelah disadarkan oleh Panji Gumilang adalah menyadarkan mereka bahwa Pancasila itu betul-betul dasar negara yang sangat ideal, yang bagus, mereka kan keluar gitu. Nah, mereka didukung. Dalam hal ini yang dukungnya jelas Ridwan Kamil. Kan mereka membuat acara 212 mantan anggota ini tarik beat atau cabut beat. Dan lagi ada berapa yang didukung oleh Gubernur Jawa Barat saat itu. Mereka mau menggiring bahwa dana Panji Gumilang membangun Al Zaitun itu dari dana kelompok-kelompok NII. Padahal nggak bisa, itu NII ini kan nggak ada. Sesuatu yang tidak ada, kata Endo Priyono kan pernah sudah ditanya oleh Renal Kasali, sesuatu yang tidak ada tapi dia ada-adakan gitu, tidak ada. Jelas yang mendukung, kalaupun ada donatur dari pengikut Syekh Panji Gumilang itu sebagaimana layaknya pesantren yang lain gitu, hanya dari santrinya mereka menyumbangkan uang untuk membangun pesantren, tidak ada atas nama NII. Itu hal yang biasa ketika membangun pesantren, diajak orang untuk mendonasi, bersedekah. Mereka kan menggiring mau penyalahgunaan zakat. Ya mereka nggak ada lembaga zakat kok. Dari mana asal penyalahgunaan zakat? Jadi nggak bisa. Sosok yang mau menggiring wacana dia ke NII, itu yang patut dicurigai, termasuk pendukungnya. Kuasa hukum Panji Gumilang, apakah sudah efektif tim kuasa hukum daripada Panji Gumilang ini, Bang? Ya, kita nggak tahu secara dalam sebenarnya. Tapi kan yang namanya pengacara ini mendampingi kliennya. Dalam ini Panji Gumilang sudah berstatus tersangka. Gitu ya. Ya, boleh jadi itu saran-saran dari mereka semua untuk mencabut gugatan dari Anwar Abbas, ya kan? Supaya lah diselesaikan masalah ini, tidak sampai jadi masuk ke peradilan. Sebenarnya ya cukuplah elit-elit ulama Islam ini berdamai, menerima juga kehadiran Syekh Panji Gumilang. Bagus kok cita-citanya gitu ya. Bahkan kalau saya secara pribadi, ajaran yang disampaikan Syekh Panji Gumilang ini cerminan daripada Pancasila itu sendiri gitu. Justru yang beraliran-aliran keras seperti NII ingin membentuk negara Islam, HTI ya direhab aja di pondok pesantren Al Zaitun itu. Ya baiklah kawan-kawan,
Demikian cerita atau diskusi singkat kita ini, tepatnya di kampus Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad. Ya.